Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Destiananda, salah satu dosen tetap di STIS Imam Bonjol Padang pada program studi ilmu administrasi negara. Pada hari ini, saya akan menyampaikan materi saya, yaitu reformasi pelayanan publik. Mata kuliah ini ditujukan pada mahasiswa semester 6 di program studi ilmu administrasi negara. Mata kuliah ini membahas tentang konsep pelayanan publik, konsep reformasi pelayanan publik, kemudian permasalahan-permasalahan publik yang dialami oleh masyarakat. Kemudian membahas tentang paradigma pelayanan publik, mulai dari Old Public Administration, kemudian New Public Management, dan terakhir New Public Service. Kemudian materi ini juga membahas tentang pengukuran kinerja pelayanan publik dan juga membahas tentang reformasi pelayanan publik, mulai dari sumber daya manusia sampai kepada penyelenggaraan pelayanan publik, baik di organisasi pemerintah maupun di organisasi privat. Menariknya, mata kuliah reformasi pelayanan publik ini dia nanti akan membahas tentang permasalahan-permasalahan layanan publik di pemerintahan, sehingga mahasiswa mampu nantinya mengidentifikasi kemudian memberikan solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di ranah pemerintah. Adapun untuk capaian pembelajaran lulusan itu ada CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4. Dan itu sudah disahkan oleh Kaprodi dan itu sudah tertuang dalam RPS. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan CPMK 4. Yang pertama, CPMK 1 ini mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup konsep-konsep dari pelayanan publik, prinsip-prinsip pelayanan publik. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan layanan publik. Kemudian CPM 3, mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan solusi terkait dengan permasalahan layanan publik. Kemudian CPMK 4, mahasiswa mampu mengungkapkan dasar-dasar reformasi dalam pelayanan publik, sehingga bisa mengevaluasi bagaimana pelayanan publik yang dilakukan selama ini oleh pemerintah daerah. Tujuan dari pembelajaran reformasi pelayanan publik ini adalah mahasiswa mampu memahami filosofi pelayanan publik, mulai dari paradigma layanan publik. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah birokrasi yang ada di pemerintahan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan memberikan solusi bahwa Indonesia sudah menerapkan reformasi birokrasi pada tahun 2010 sampai tahun 2025. Terakhir, mata kuliah ini menggunakan metode small group discussion, kemudian collaborative learning, kemudian project-based learning, dan yang tidak kalah pentingnya, metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah case study. Artinya mahasiswa tidak hanya mendapatkan teori di kelas, tapi juga mempraktekkan bagaimana permasalahan yang ada di lapangan dengan pergi ke OPD yang ada di Sumatera Barat. Baik, berikut video proses pembelajaran reformasi pelayanan publik pada kali ini, pertemuan 11 dengan judul materi reformasi pelayanan publik di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita hadiahkan buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Selamat siang teman-teman semuanya. Siang juga Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan 11. Namun sebelum itu kita akan meninjau kembali pertemuan kita sebelumnya. Bahwasanya ada hal-hal yang penting yang dilakukan dalam pelayanan publik. Nah, kan itu. Bahwasanya pelayanan publik di dunia pemerintahan ini harus diterapkan melalui prinsip-prinsip pelayanan publik yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, mungkin teman-teman sudah memahami ya bagaimana idealnya pelayanan publik. Nah, mungkin sebelum kita masuk, saya akan menanyakan beberapa hal kepada teman-teman. Ada di sini yang sudah melakukan pelayanan publik? Sudah Pak. Sudah? Sudah atau belum? Sudah? Sudah. Oke. Siapa yang sudah? Boleh tunjuk tangan? Oke, Afi. Oke. Di mana Afi kira-kira kamu melakukan pelayanan publik? Pergi ke tempat pelayanan di kantor camat Pak, pembuatan KTP. Pembuatan KTP. Iya. Kalau Nadifa? Kalau Putri, di mana Putri? Di pembuatan SIM, Pak. Pembuatan SIM, di mana itu? Di Payakumbuh, Pak. Payakumbuh. Kalau Dela? Kemarin mengurus kakak baru, Pak. Kakak baru. Dela udah punya keluarga. Belum, Pak. Memperbaiki kakak. Oke, dikirain Dela sudah berkeluarga. Belum ya? Oke. Menurut teman-teman yang sudah melakukan pelayanan publik, kira-kira apa yang dirasakan di situ? Bagaimana pengurusan pelayanan publik di situ? Ya, mungkin Pak. Afi. Di kantor camat tersebut kita diminta untuk data-data diri beserta foto, kemudian tanda tangan elektrik untuk membuat KTP tersebut Pak. Oke, itu prosedurnya ya. Iya Pak. Syarat-syarat yang diminta dalam pelayanan publik. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Putri. Nah, kira-kira dalam pelayanan publik itu apa yang Putri rasakan dalam pembuatan apa tadi? SIM, Pak. SIM. Oh, yang pertama itu pelayanannya kurang optimal, Pak. Oke, kenapa itu kurang optimal Putri? Karena jam kerjanya tidak sesuai dengan yang seharusnya, Pak. Ya, dia masuknya jam berapa? Maksudnya jam 8, Pak. Masuknya jam 8, harusnya? Ini, Pak, sebelum kan waktunya jam 12 itu harus istirahat kan, Pak. Oke. Setengah jam sebelum jam 12 itu udah istirahat ya, Pak. Oh, gitu. Berarti ada ketidaksesuaian jam pelayanan ya? Artinya itu tidak sesuai dengan tipe-tipe atau dimensi-dimensi pelayanan yang ideal, kan itu. Kemudian terakhir, Dela, apa yang Dela rasakan dalam pengurusan kakak kemarin? Lumayan agak disulitan, Pak, karena harus bolak-balik menginput data, Pak. Banyak yang salah. Oh, oke. Berarti bisa disimpulkan ya, bahwasanya dalam pengurusan kakak yang dilakukan oleh Dela itu agak sulit karena pengurusannya agak berbelit-belit dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, harapannya yang kita temui sekarang itu nggak ada lagi. Kan itu. Kenapa? Karena kita sudah melakukan reformasi, teman-teman semuanya. Nah, kalau sudah melakukan reformasi, berarti sudah ada yang berubah. Nah, mulai dari segi pelayanannya, senyum rahmahnya, kemudian dari segi waktunya itu sudah nggak ada lagi dirugikan masyarakat. Nah, untuk itu pada hari ini teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas sedikit pertemuan 11 hari ini tentang reformasi pelayanan publik dalam pemerintahan. Oke, nih kita tengok nih ya. Ini sebagai rujukan nih teman-teman semuanya. Ada kebijakan di bidang pelayanan publik. Ini banyak nih aturan-aturannya dalam pelayanan publik. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang apa? Pelayanan publik. Kemudian
PP 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik juga. Nah, ini teman-teman mudah sekali diidentifikasi bagaimana pelayanan publik yang ideal itu. Nah, ini sudah ada diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Kemudian diturunkan dari Permenpan. Ada Permenpan RB 15 tahun 2014, kemudian ada sampai ke nomor 8 Permenpan RB nomor 23 tahun 2017 tentang NPP. Nah, mall pelayanan publik, kita berbicara mall pelayanan publik, artinya kita sudah melakukan reformasi pelayanan publik melalui mall pelayanan publik. Nah, ini sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, teman-teman semuanya. Nah, bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan publik ini dia. Boleh dibaca? Evaluasi Yardley, Kemudian? penyusunan SP, pelaksanaan SKM, pelaksanaan FKP, pembentukan MPP, pengembangan inovasi, pengembangan SIPP, pengembangan lapor SPAT. Nah, kegiatan ini teman-teman semuanya, ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah kita. Karena pemerintah kita melalui kegiatan reformasi birokrasi nantinya, nah ini akan dilakukan dalam menciptakan pelayanan prima tadi, 8 kegiatan ini. Nah, tinggal lagi bagaimana kemauan pemerintah kita dalam menerapkannya. Apakah tercapai tidak tingkat kepuasan masyarakat dalam kegiatan yang sudah dilakukan? Kemudian apakah tercapai tidak efektif dan efektivitas efisiensi penerapan standar pelayanan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kita. Kemudian, apakah sudah memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat dengan dilakukannya kegiatan-kegiatan pelayanan publik sesuai dengan Permenpan RB dan aturan dasarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik. Nah, itu landasan awalnya. Oke. Tadi dari teman-teman sudah mengatakan ternyata banyak juga masyarakat yang belum puas, Pak. Banyak juga kendala-kendala yang saya hadapi, Pak, selama dalam pelayanan publik. Nah, tentu apa teman-teman semuanya yang kita lihat? Permasalahan-permasalahan itu tentu hari ini tidak akan muncul lagi. Karena sesuai dalam mata kuliah kita adalah reformasi pelayanan publik. Ada perubahan yang dilakukan dalam pelayanan publik. Oke, coba kita lihat ya gambar berikut ini. Oke, silakan teman-teman, kira-kira apa yang tergambar dalam gambar ini? Boleh berdiri? Oke, mungkin Alfi? Baik, Pak. Jadi di gambar tersebut menunjukkan pada masih jam kerja, sementara di gambar tersebut terlihat itu sudah tutup dan juga banyak masyarakat atau pasien-pasien yang mengantri karena tidak sesuai jam kerja di pelayanan publik tersebut. Oke, terima kasih Pak Alfi. Baiklah Pak, saya akan kalau menurut saya Pak, gambar tersebut ada beberapa masyarakat yang datang berobat ke puskesmas, tetapi puskesmas tersebut masih tutup. Oke, terima kasih Ore. Silakan duduk Ore. Nah, mungkin kita terima ya teman-teman semuanya. Bahwasanya gambar di sini kan jelas ya. Di sini ada jam Pak, kan gitu. Di sini ada pintu tapi tulisannya tutup Pak. Nah, di sini ada orang yang melahirkan, bukan melahirkan, ada orang yang hamil, ada nenek-nenek yang bawa anak, ada orang sakit kepala, ada apa namanya sakit tangan. Nah, dia sedang nunggu, kan itu. Nunggunya kenapa tutup? Pada hari jam 10. Kan itu. Nah, nanti akan kita lihat ya teman-teman semuanya. Kemudian, nah ini ada lagi. Oke, silakan
Yang mau menjelaskan ini kira-kira gambar apa? Ya, silakan. Baik Pak, gambar ini saya rasa mencerminkan suatu pelayanan publik di suatu kepolisian, di kantor polisi Pak. Jadi yang gambar yang menunjukkan polisi yang membawa tahanan itu adalah polisi yang menjalankan tugasnya di dalam pengamanan untuk pengamanan masyarakat. Sedangkan yang di atas itu adalah bagian yang paling atas untuk pelayanannya Pak. Untuk proses pelayanannya, sedangkan yang di bawahnya itu adalah mencerminkan masyarakat umum yang mempertanyakan apakah pelayanan di kantor polisi itu berjalan sesuai atau tidaknya, Pak. Oke, terima kasih Daniel. Mungkin bisa kita tengok ya teman-teman semuanya, seperti yang teman-teman sampaikan tadi, bahwasanya ini ada polisi, ini ada raja, ini ada masyarakat. Nah, ini ada logannya. Kenapa kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan itu gambarannya birokrasi pada hari ini. Nah, kemudian ada raja-raja, kemudian ada masyarakat. Nah, raja-raja ini dilayani dulu. Nah, kemudian masyarakat lama nunggu di bawah dalam melakukan serangkaian kegiatan. Nah, ini adalah gambaran Indonesia pada hari ini teman-teman semuanya. Nah, ini juga tadi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kan itu. Tentu ada hal yang salah di situ. Ada sistem yang harus diperbaharui. Nah, apa? Muncullah yang namanya reformasi ya. Reformasi pelayanan publik. Nah, jadi mata kuliah ini teman-teman semuanya, ini tidak hanya sekedar muncul tiba-tiba, tapi ada keresahan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Nah, seharusnya pelayanan publik yang ideal itu seperti apa? Nah, pemerintah di sini fokusnya sebagai apa dalam pemenuhan kepuasan masyarakat? Nah, itu yang dilakukan. Adanya reformasi pelayanan publik. Nah, ini sedikit cerita ya teman-teman semuanya. Nah, lahirnya Grand Design Reformasi ini sudah 15 tahun loh. Sudah 15 tahun, berarti dimulai dari tahun 2010 sampai 2025. Nah, artinya dalam rentang itu pemerintah sudah ada acuan, sudah ada penerapan dalam penerapan pelayanan publik yang ideal itu seperti apa. Nah, tuh. Kemudian nih, terbentuknya Grand Design ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini dilatar belakangi oleh kondisi birokrasi pemerintahan yang masih dibayang-bayangi oleh paradigma lama. Lambat, kaku. Kemudian apa lagi? Lamban, berbelit-belit seperti yang teman-teman sampaikan tadi. Nah, itu lahir munculnya Grand Design itu. Nah, bahkan salah satu teori mengatakan teman-teman semuanya, jika teman-teman sedang melakukan pelayanan publik, maka lakukanlah dengan secepat mungkin. Nah, ada lagi teori yang mengatakan, janganlah sekali-kali teman-teman berurusan dengan birokrasi. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan birokrasi, maka lakukanlah dengan sedikit mungkin. Tentu ada problem di situ. Kenapa teori itu muncul? Nah, itu dia teman-teman semuanya. Lahirnya Grand Design Reformasi Birokrasi itu tadi. Nah, dua saja pembahasan kita pada hari ini teman-teman semuanya. Bahwasanya reformasi itu adalah
upaya pemerintah. Ya, ini dia. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja, apakah itu sudah efektif atau efisien. Kemudian dalam upaya pemerintah ini, fokus utamanya adalah pelayanan publik. Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik ke masyarakat. Itu kajian kita pada hari ini, teman-teman semuanya. Nah, karena dalam agenda reformasi birokrasi pelayanan publik itu ada 8 area perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan munculnya grand design tadi. Nah, dari yang 8 perubahan yang telah dilakukan dari tahun 2010 sampai tahun 2025, salah satunya adalah pelayanan publik. Itu fokus pemerintah pelayanan publik ini. Makanya jangan salah-salah ya, apapun kegiatan kita ini itu dikaitkan dengan pelayanan publik semuanya. Oke. Kita lanjut. Nah, silahkan teman-teman bentuk kelompok, silahkan diskusikan ini apakah pemerintah daerah sudah berhasil dalam menerapkan pelayanan publik atau belum. Silahkan bikin 4 kelompok. Oke ya, teman-teman semuanya, itu sudah teman-teman diskusikan apakah pemerintah daerah sudah berhasil dalam melaksanakan pelayanan publik atau tidak. Oke, silakan hasil diskusinya untuk dicatat di sini. Masing-masing kelompok silakan. Oke, teman-teman semuanya boleh beri aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah. Oke, kita tengok ya diskusi kita pada harinya. Ternyata pelayanan publik itu sudah banyak berhasil pemerintah dalam menerapkan pelayanan publik. Hanya saja ada beberapa daerah atau pemerintah yang masih belum mampu untuk menerapkan pelayanan publik. Nah, padahal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik itu ada inovasi yang harus dibuat supaya terjadinya efektif dan efisien dalam pelayanan publik tadi. Nah, berdasarkan hasil diskusi teman-teman, semuanya inovasi yang sudah dibikin. Artinya, pemerintah daerah sudah menggalakkan inovasi pelayanan publik. Kita tengok, ini ada dibikin kelompok 1, inovasi pelayanan publik di Mentawai. Ada Mentawai Smart Service. Kemudian nomor 2 ada inovasi Jempol Sakti. Nah, Mentawai Smart Service ini apa? Platform digitalisasi pelayanan publik terpadu yang menyasar berbagai sektor pemerintahan untuk mempermudah dan mempercepat akses masyarakat secara online. Oke. Itu adalah Mentawai Smart Service ya, yang ada di Mentawai. Kemudian ada inovasi Jempol Sakti. Kemudian kelompok 2 juga membuat inovasi pelayanan publik, ada yang namanya e-government. Nah, apa ini artinya teman-teman? Kelompok 2? Pelayanan publik elektronik, Pak. Oke. Artinya semua pelayanan publik itu sudah elektronik. Iya. Mungkin teman-teman di sini mau bikin KK, nggak mesti harus ke kantor, nggak mesti harus ke kelurahan,
cukup berbaring aja teman-teman sudah bisa bikin KK sekarang ini. Kan itu karena semuanya sudah elektronik. Kemudian dari kelompok 3 ada dibikin inovasi pelayanan publik, ada predikat kepatuhan tinggi yang didapat oleh Ombudsman Republik Indonesia di Sumatera Barat. Nah, artinya teman-teman semuanya, di Sumatera Barat ini kita sudah banyak melakukan inovasi-inovasi dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat. Nah, sudah ada nilai yang didapatkan. Nah, seperti ini, Polres Solok Kota juga sudah berhasil menerapkan WBBM. WBBM ini, teman-teman semuanya, itu adalah peringkat tertinggi yang dimiliki, yang diterima oleh sebuah instansi dalam pelayanan publik. Nah, artinya teman-teman semuanya, tidak semua pelayanan publik, tidak semua OPD yang bisa mendapatkan WBBM ini. Nah, kunci utama Polres Solok Kota ini dalam mendapatkan WBBM teman-teman semuanya adalah dalam pelayanan publik mereka menunjukkan sisi aktif menjadi proaktif. Artinya teman-teman semuanya, ketika tamu datang, mereka langsung menjemput. Kita masuk nih ke gerbang. Nah, kemudian datang polisi ngampiri, mau kemana Pak? Saya melakukan pelayanan. Lalu kita diantarkan ke tempat tujuan kita mau kemana. Setelah selesai kita melakukan dokumen atau apapun, nah kita diantar balik pulang. Nah, itu yang diterapkan oleh Polres Solok Kota. Jadi menubah paradigma pelayanan publik tadi teman-teman, sehingga dia bisa berhasil mewujudkan wilayah bebas bersih melayani. Itu dia. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Ada yang ingin ditanyakan satu? Satu atau dua orang? Ya, Pak. Oke, boleh berdiri. Baiklah, terima kasih Bapak. Pertanyaannya adalah bagaimana mewujudkan kualitas pelayanan publik biar lebih efektif di suatu wilayah? Oke, terima kasih. Boleh beri aplaus dulu ke teman-teman semuanya. Pelayanan publik yang efektif itu, nah ini banyak indikator kan itu. Bagaimana sih Pak yang idealnya pelayanan itu? Nah, tentu kita harus mengukur indeks kepuasan masyarakat itu seperti apa. Apakah mereka puas dengan layanan kita atau tidak? Kan itu. Nah, untuk mengetahui efektif atau tidaknya. Tapi untuk menerapkan pelayanan yang benar-benar pelayanan yang memuaskan masyarakat, kita harus menciptakan inovasi-inovasi tadi. Agar masyarakat mudah dalam melakukan pelayanan publik. Menghilangkan ego-ego kita. Mengesampingkan keinginan kita tadi. Dan menerapkan prinsip bahwasanya kita ini sebagai pelayan, pemerintah ini sebagai pelayan. Nah, kemudian masyarakat yang juga menerima layanan publik. Itu dia teman-teman semuanya. Kira-kira seperti itu, Ricky, dalam menerapkan pelayanan baik yang efektif dan efisien kepada masyarakat, kita harus mengesampingkan ego kita tadi. Kita yakinkan bahwasanya kita sebagai pemerintah ini sebagai pelayan bagi masyarakat. Tentu akan kita cari bagaimana inovasi yang akan kita buat sehingga memudahkan masyarakat itu dalam melakukan pelayanan publik di kantor kita. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, teman-teman semuanya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin hanya di sini yang dapat kita sampaikan ya materi kita hari ini. Nanti untuk minggu depan silahkan teman-teman buat salah satu kasus atau resume bagaimana penerapan pelayanan publik di masing-masing daerah. Oke, itu saja. Kita cukupkan dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.